Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari surah Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, janganlah kalian berbuat keruksakan di atas muka bumi ini. Qalu, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini hanyalah mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tetapi pengakuan mereka dibantah oleh Allah. Ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu berbuat keruksakan. Walakin la yash'urun. Dan akan tetapi mereka tidak sadar. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 dari surah Al-Baqarah ini masih menjelaskan tentang orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, jangan kalian berbuat keruksakan di atas muka bumi ini, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan, mengadakan perbaikan. Nah, namun ini hanya da'awa, pengakuan tanpa bukti. Bahkan bukti menunjukkan yang sebaliknya, mereka mengadakan keruksakan. Dan ini merupakan bentuk kejahatan yang lebih besar, lebih parah daripada orang yang melakukan kemaksiatan dan dia meyakini ini maksiat. Orang-orang munafik ini, mereka mengaku mereka berbuat keruksakan, tetapi mengakunya apa? Berbuat perbaikan. Apa yang mereka lakukan adalah dosa, membuat keruksakan di atas muka bumi ini, tetapi mereka apa? Meyakini ini berbuat kebaikan. Ini adalah berbuat atau mengadakan perbaikan, bukan keruksakan. Nah, maka kejahatan mereka itu lebih parah, lebih besar, lebih dahsyat daripada orang yang melakukan keruksakan terus memang dia meyakini bahwasanya ini adalah perbuatan keruksakan. Atau dia berbuat kemaksiatan dan meyakini ini adalah kemaksiatan. Tapi ini orang-orang munafik, mereka berbuat keruksakan, tetapi mereka mengakunya berbuat perbaikan. Fahal ba'da hadzal fasad, maka apakah ada kerusakan yang lebih besar daripada ini? Mengaku berbuat, mereka berbuat kerusakan tetapi mengakunya berbuat perbaikan. Sebagaimana nanti akan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam penjelasan beliau dari ayat ini. Beliau mengatakan, ai idza nuhiya haula'il munafikun 'anil ifsadi fil ard, yaitu apabila mereka orang-orang munafik itu dilarang dari berbuat keruksakan di atas muka bumi ini, wa huwal 'amalu bil kufri wal ma'asi, kerusakan yang mereka lakukan diantaranya berbuat kekufuran dan berbuat kemaksiatan.
Wa minhu idharu sarairil mu'minin li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Di antara bentuk kemaksiatan tersebut adalah mereka menampakkan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh kaum mukminin. Dan mereka orang-orang munafik berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini bentuk-bentuk kerusakan di atas muka bumi. Di antaranya perbuatan mereka menyampaikan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh kaum mukminin. Dan juga mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini juga bentuk daripada kerusakan di atas muka bumi. Ketika mereka dilarang, jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jangan menyebarkan rahasia kaum mukminin kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Jangan kalian berloyalitas kepada orang-orang kafir. Qalu, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah mengadakan perbaikan. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ard wa idharihim annahu laisa bi ifsadin bal huwa islah. Mereka menggabungkan antara berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan menampakkan bahwasannya itu bukan kerusakan, tetapi adalah perbuatan islah, mengadakan perbaikan. Jadi mereka menggabungkan ini, menggabungkan berbuat kerusakan dengan apa? Menampakkan ini bukan kerusakan, bahkan ini adalah mengadakan perbaikan. Qalban lil haqa'iq, dalam rangka memutar balik fakta, memutar balik fakta, kenyataan. Wa jam'an baina fi'lil batil wa i'tiqadihi haqqan, dan mereka juga menggabungkan antara perbuatan batil dengan meyakini bahwasannya itu adalah benar. Jadi mereka berbuat kebatilan, berloyalitas kepada orang-orang kafir, kemudian menyampaikan rahasia-rahasia kaum mukminin kepada orang-orang kafir. Mereka berbuat batil dan mereka meyakini ini adalah kebenaran. Sehingga mereka gabungkan ini antara perbuatan batil dengan keyakinan itu adalah benar. Wahada, dan ini a'dhamu jinayah mimman ya'malu bil ma'siyah ma'atiqadin annaha ma'siyah. Dan ini adalah kejahatan yang lebih besar daripada orang yang melakukan kemaksiatan dan dia meyakini ini adalah kemaksiatan. Nah, saya tahu minum khamar itu haram, tapi nggak kuat, Nah, nggak tahan misalkan. Dia berlaku kemaksiatan, tetapi dia meyakini ini adalah kemaksiatan. Nah, maka ini hayyin atau ahwan, ini lebih ringan daripada orang yang dia melakukan kemaksiatan atau dia melakukan kebatilan dan dia meyakini ini adalah kebenaran. Nah, maka orang-orang munafik sungguh, orang yang sangat jahat, sangat buruk. Fahadha aqrab lisalamah, kata Syekh, orang yang melakukan kemaksiatan dan meyakini ini kemaksiatan ini lebih dekat kepada keselamatan, wa arja li ruju'ihi, dan lebih diharapkan untuk rujuk kembali kepada kebenaran, daripada orang yang tadi melakukan kebatilan tetapi dia meyakini ini adalah benar, seperti orang-orang munafik. Baik, orang-orang munafik mengaku berbuat kebaikan. Nah, padahal yang mereka lakukan adalah kerusakan. Kemudian, wala makana fi qaulihim innama nahnu muslihun. Dan ketika jawaban mereka itu, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah mengadakan perbaikan. Hasarolil islah fi janibihim. Mereka membatasi mengadakan perbaikan itu adalah
untuk fi janibihim adalah perbuatan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan oleh orang-orang munafik ini, apa yang mereka lakukan adalah mengadakan perbaikan. Mereka membatasi berbuat baik itu, mereka ini orang-orang munafik ini. Wa fi dimnihi anal mu'minina laisu min ahli islah. Artinya kaum mukminin itu bukan orang yang ahlul islah, bukan orang yang mengadakan perbaikan. Maka kata orang munafik, kamilah yang mengadakan perbaikan. Maksudnya bukan kaum mukminin yang mengadakan perbaikan. Qallaballahu alaihim da'wahum biqaulihi ala innahum humul mufsidun. Tetapi pengakuan mereka ini Allah balik dengan firman-Nya ala innahum humul mufsidun. Ingatlah kata Allah, innahum sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik itu humul mufsidun, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ketika mereka menjawab, sesungguhnya kami ini mengadakan perbaikan, artinya mereka menganggap bahwasannya mengadakan perbaikan ini adalah kebiasaan mereka. Mereka lah yang selalu mengadakan perbaikan. Adapun orang-orang mukminin tidak mengadakan perbaikan. Tapi Allah bantah, ala innahum humul mufsidun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu yang mengadakan kerusakan. Fa innahu la'a'dhamu fasadan mimman kafara bi ayatillah. Karena sesungguhnya tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada kufur terhadap ayat-ayat Allah. Tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wasadda an sabilillah, dan menentang dari jalan Allah, berpaling dari jalan Allah. Wa khadi'ullah wa awliya'i. Wa khada'allaha wa awliya'ahu, dan menipu Allah dan para wali-wali Allah. Tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada ingkar terhadap ayat-ayat Allah, berpaling dari jalan Allah, dan menipu Allah dan wali-walinya. Wa walal muharibina lillahi wa rasulih, dan berloyalitas kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada ini. Ingkar terhadap ayat-ayat Allah, berpaling dari jalan Allah, menipu Allah dan wali-wali Allah, dan berloyalitas kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan ini ada pada orang-orang munafik. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, berpaling dari jalan Allah, menipu Allah dan wali-wali Allah, dan mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'a dzalika an hadza islah. Bersamaan dengan ini, orang-orang munafik menganggap bahwasanya ini adalah islah. Ini adalah islah, perbuatan mengadakan kebaikan, mengadakan perbaikan. Fahal ba'da hadzal fasad, kemudian kata Syekh, maka apakah ada kerusakan yang lebih besar daripada ini? Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, kufur dengan ayat-ayat Allah, berpaling dari jalan Allah, menipu Allah dan Rasulnya. Tidak tanggung-tanggung, yang ditipu adalah Allah. Menipu Allah dan para wali-walinya, dan berloyalitas pada orang-orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan bersama dengan itu mereka mengaku ini adalah islah, mengadakan perbaikan yang seperti ini. Maka kata Syekh, apakah ada kerusakan yang lebih besar daripada ini?
maka tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Karena kejahatan yang sungguh sangat besar. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum. Kemudian kata Syekh, tetapi mereka orang-orang munafik tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah. Walaupun mereka telah mengetahui ilmu atau pengetahuan yang dengannya tegak hujah Allah terhadap mereka. Jadi hujah Allah tegak kepada mereka, sampai ilmu kepada mereka, dan mereka mengerti dengan ilmu tersebut, paham dengan ilmu tersebut, sehingga tegak hujah kepada mereka. Tapi mereka tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ilmu yang sampai kepada mereka, yang mereka ketahui, ini menjadi hujah atas mereka. Bukan hujah bagi mereka ya. Kalau bagi berarti membela hujah tersebut. Atas mereka, hujah atas mereka. Wa inna makana al-amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan. Dan sebenarnya mereka itu hanya saja melakukan kemaksiatan di atas muka bumi, ifsadan dalam rangka berbuat kerusakan. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini dalam rangka ifsad, berbuat kerusakan, sengaja. Li'annahu yatadammanu fasada ma'ala wajhil ard minal hububi wath thimari wal ashjar wan nabat bima yahsulu fiha minal afati bisababil ma'asi. Baik, kita ulang dari awal. Wa inna makana al-amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan li'annahu yatadammanu fasada ma'ala wajhil ard minal hububi wath thimari wal ashjari wan nabati bima yahsulu fiha minal afati bisababil ma'asi. Hanya saja, mereka itu melakukan kemaksiatan di atas muka bumi dalam rangka ifsad, berbuat kerusakan, karena yang demikian itu mengandung kerusakan apa yang ada di atas muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan itu mengandung kerusakan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Minal hubub, seperti biji-bijian. Biji-bijian mencakup gandum, padi dan seterusnya. Wathimar, buah-buahan, wal asjar, pepohonan, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, ya. Bima yahsulu fiha minal afat bisababil ma'asi, kerusakan-kerusakan yang ada pada tumbuhan-tumbuhan ini, ya, biji-bijian, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bisa babil ma'asi, karena sebab kemaksiatan. Karena sebab kemaksiatan. Gagal panen, ya. Taib. Gagal menikmati hasil panen. Padinya kena wereng misalkan, ya. Gandumnya kena penyakit. Buah-buahannya hancur, ya. Kena ulat, ya, dan lain sebagainya. Pepohonan terbakar di hutan, ya, terjadi kebakaran, habis hutannya, habis hutan jati, ya. Wan nabat, dan tumbuh-tumbuhan yang lain habis, gersang. Karena sebab kemaksiatan. Kerusakan-kerusakan yang ada di atas muka bumi ini karena sebab kemaksiatan. Terjadinya tsunami, gempa bumi, ya. Bima kasabat aidihim, karena sebab ulah tangan-tangan mereka, karena sebab kemaksiatan mereka, ya. Terjadinya gunung meletus,
Nah, tercemarnya udara, ya, dan seterusnya dari berbagai macam kerusakan bisa babil ma'asi. Ini semua karena sebab kemaksiatan. Kemudian kata Syekh, membantah pengakuan mereka orang-orang munafik yang mereka mengaku berbuat perbaikan, namun pada hakikatnya mereka berbuat kerusakan. Kata Syekh, wali anal islaha fil ard an tu'mar bi ta'atillah wal imani bih. Dan karena berbuat kebaikan itu, berbuat perbaikan atau mengadakan perbaikan di atas muka bumi itu, an tu'mar bi ta'atillah wal imani bih, adalah memakmurkan bumi ini atau menghuni bumi ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Ini bentuk mengadakan perbaikan. Memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Lihada khalaqallahu al-khalq. Karena tujuan inilah Allah menciptakan makhluknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Untuk tujuan inilah Allah menciptakan makhluk, agar mereka taat tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa askanahum fil ard. Dan untuk tujuan inilah Allah menempatkan makhluknya di atas muka bumi ini. Dengan tujuan inilah Allah menempatkan manusia dan jin di atas muka bumi ini. Wa darralahum al-arzak. Dan Allah melimpahkan rizki kepada mereka. Dengan tujuan inilah Allah melimpahkan rizki kepada makhluk-makhluk Allah. Allah melimpahkan rizki kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi. Agar mereka apa? Menjadikan rizki-rizki tersebut dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Allah limpahkan rizki. Anugerah kepada hamba-hambanya supaya anugerah dan rizki tersebut digunakan untuk wasilah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Fa idza amila fiha bididdi. Dan apabila seseorang melakukan yang sebaliknya di atas muka bumi ini, apa yang sebaliknya? Tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan seterusnya. Apabila seseorang melakukan sebaliknya di atas muka bumi ini, kana sa'yan fiha bil fasadi fiha, maka dia sedang melakukan usaha untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wa ikhraban laha amma khuliqat lah, dan dia sedang berusaha untuk memusnahkan atau meruntuhkan bumi ini dari tujuan makhluk itu diciptakan. Dan orang-orang munafik dia melakukan yang seperti ini. Mereka berusaha untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi dan berusaha untuk meruntuhkan bumi ini dari tujuan diciptakannya makhluk.
Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang ke-11 sampai ke-12 dari suratul Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami ini mengadakan perbaikan. Sekedar da'awa pengakuan ya, tanpa bukti. Kemudian Allah bantah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, bukan berbuat perbaikan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Ayat yang selanjutnya juga masih dalam pembahasan tentang orang-orang munafik ya. Sampai ayat yang ke-20 semuanya membahas tentang orang-orang munafik. Udah Isya belum ini? Belum. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia di sini? Para sahabat. Sebagaimana para sahabat Nabi telah beriman. Qalu, maka mereka menjawab. Ketika disuruh beriman, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang safih, orang-orang bodoh itu? Yang mereka maksud adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ala innahum humus sufaha. Mereka menyangka, menuduh para sahabat adalah sufaha, orang-orang bodoh ya, orang-orang dungu. Tetapi Allah bantah tuduhan mereka ini, tuduhan jahat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ala ingatlah innahum humus sufaha. Mereka itu adalah yang sufaha, yang dungu, yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ai idza qila lil munafiqin aminu kama amanan nas. Yaitu apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Ai ka imani sahabah, yaitu seperti imannya para sahabat. Wahwal imanu bil qalbi wal lisan, yaitu imannya para sahabat itu adalah iman dengan hati dan lisan. Hatinya sama dengan lisannya, sama dengan perbuatannya. Karena makna iman adalah an-nutqu al-i'tiqad bil jinan wa nutqu bil lisan wal amalu bil arkan. Meyakini dalam hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Ini iman. Ya. Nah, kalau munafik, mereka hanya di lisan, ya, tetapi hati mereka mengingkari. Maka Allah mengatakan berimanlah kalian, ya. Atau ketika dikatakan kepada mereka berimanlah seperti imannya para sahabat, yaitu beriman dengan hati dan juga lisannya. Lisan dengan hatinya sama, serasi, sesuai. Maka qalu, mereka menjawab biza'mihimil batil, dengan prasangka mereka yang batil.
Mereka mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Ketika disuruh beriman, mereka mengatakan, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ya'nuna qabbahahumullah as-sahaba radhiyallahu taala anhum. Yang mereka maksud orang-orang bodoh di sini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan, memburukkan orang-orang munafik. Yang mereka maksud adalah as-sahaba, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Biza'mihim anna safahahum aujabalahumul iman wa tarkal autan wa mu'adatal kuffar. Orang-orang munafik itu menduga bahwasannya kebodohan para sahabat itu mengharuskan mereka untuk beriman dan mengharuskan mereka untuk meninggalkan negeri, ya, harus hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka anggap ini bodoh. Nah, jadi orang-orang munafik menganggap bahwasanya kebodohan para sahabat itu mengharuskan mereka untuk beriman dan meninggalkan negeri-negeri mereka dan mengharuskan mereka untuk memusuhi orang-orang kafir. Yang seperti ini dianggap bodoh oleh orang-orang munafik. Orang yang beriman meninggalkan negerinya, ya, hijrah, atau dia memusuhi orang-orang kafir, ini dianggap apa? Dianggap bodoh oleh orang-orang munafik, sehingga para sahabat dituduh sufaha, bodoh oleh orang-orang yang munafik. Wal aqlu indahum yaqtadi dzalik. Dan akal mereka itu mengharuskan yang sebaliknya. Akal mereka mengharuskan yang sebaliknya, yaitu jangan beriman, ya, jangan meninggalkan auton, ya, jangan hijrah, dan jangan memusuhi orang-orang kafir. Ini akalnya orang-orang munafik. Fanasabuhum ila safah. Dan mereka menisbahkan para sahabat dengan kebodohan. Mereka menuduh para sahabat dengan bodoh. Wa fi dimnihi annahum humul uqala, artinya, ya, bahwasanya yang berakal itu mereka orang-orang munafik. Arbabul hija wan nuha, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang pandai, yang jeli, itu mereka orang-orang munafik. Ini anggapan mereka orang-orang munafik. Mereka menganggap para sahabat bodoh dan mereka menyangka bahwasanya mereka lah yang berakal, mereka lah yang cerdas, mereka lah yang jeli dan seterusnya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala membantah pengakuan-pengakuan mereka. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang dungu, mereka lah yang bodoh. Walakin la yash'urun, tetapi mereka walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Faraddallahu dzalika alaihim, Allah bantah mereka. Wa akhbara annahum humus sufaha 'alal haqiqah, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya mereka adalah yang bodoh secara hakiki. Yang sebenarnya mereka lah yang bodoh. Disuruh beriman enggak mau beriman. Li'anna haqiqatus safah jahlul insani bimasalihi nafsi. Karena hakikat bodoh itu adalah seseorang tidak mengetahui kemaslahatan dirinya. Ini bodoh. Seseorang tidak mengetahui kemaslahatan dirinya. Jahlul insani bimasalihi nafsi. Ini kebodohan. Seseorang tidak mengetahui kemaslahatan dirinya. Yang mestinya dia beriman, ini maslahat untuk dirinya nanti dunia akhirat. Tetapi dia nggak mau beriman. Ini siapa? Bodoh. Karena ini hakikat kebodohan, yaitu manusia atau seseorang tidak mengetahui kemaslahatan dirinya. Wa sa'yuhu fi ma yadurruha. Dan makna hakikat kebodohan juga adalah seseorang berusaha untuk melakukan perkara yang bermudarat baginya. Wa hadhihi sifat, dan sifat ini, ya, tidak mengetahui kemaslahatan diri dan berusaha untuk melakukan perkara yang bermudarat bagi diri. Sifat ini muntabiqatun alaihim, cocok untuk orang-orang munafik. Wasadiqatun alaihim, dan pantas bagi mereka. Kama anal aqla wal hija ma'rifatul insani bimasalihi nafsihi was-sa'yu fi ma yanfa'uh wa fi daf'i ma yadurruh. Nah, sebaliknya, ya, akal dan cerdas itu adalah seseorang mengetahui kemaslahatan dirinya.
Seseorang mengetahui apa-apa yang merupakan kemaslahatan bagi dirinya dan berusaha untuk melakukan perkara yang bermanfaat baginya dan berusaha untuk menghalangi atau mencegah perkara-perkara yang bermudarat baginya. Nah, ini cerdas. Ini yang berakal, ini yang cerdas, ini yang pandai, ini yang pintar, yaitu seseorang mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya yang bermanfaat bagi dirinya dan berusaha untuk melakukan perkara yang bermanfaat baginya dan menghalangi atau menolak ya perkara-perkara yang berbahaya bagi dirinya. Wahadi sifat, dan sifat ini mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan diri, berusaha melakukan perkara yang bermanfaat baginya, menolak yang berbahaya baginya. Sifat-sifat seperti ini muntabiqatun ala sahabah. Ini sesuai dengan kondisi para sahabat. Wal mu'minin, dan kaum mukminin. Wasadiqatun alaihim, dan pantas bagi mereka. Sifat-sifat ini pantas, cocok dan sesuai bagi mereka para sahabat dan kaum mukminin. Fal ibratu bil awsaf wal burhan, maka yang teranggap ya, yang jadi pelajaran adalah sifat dan bukti-bukti. Ini ibrah. Fal ibrah bil awsaf wal burhan. Nah, maka yang jadi pelajaran atau yang teranggap adalah sifat-sifat dan juga bukti-bukti. La bid'a wal mujarradah, bukan sekedar pengakuan-pengakuan belaka. Wal aqwalil farighah, dan bukan sekedar omong kosong. Seperti orang-orang munafik yang mereka sekedar mengaku-ngaku. Nah, mengaku-ngaku cerdas, mengaku berakal, mengaku-ngaku pintar, ya. Nah, tetapi itu hanya sekedar pengakuan dan juga omong kosong. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-13 dari surah Al-Baqarah. Nah, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti imannya manusia, yaitu para sahabat, maka mereka menjawab, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ini tuduhan jahat kepada para sahabat. Maka Allah bantah mereka. Ala innahum humus sufaha, ketahuilah merekalah yang dungu, merekalah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.